Ya, Bang Ali, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Iya, seorang muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera, diskusi, ya, kita ngobrol, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Halo. Ya, halo Bang Ali, ya, muslim ya Bang ya. Coba Bang, agak naik sedikit Bang, kepala Bang. Bang Edis. Ya. Kepala agak naik sedikit. Nah, silakan Bang. Jadi gini Bang Edis. Hmm. Kalau Anda memang pernyataan Anda memang benar tentang masalah ajaran Islam, Anda memang menguasai ajaran Islam, kenapa Anda lari ke Amerika? Karena Buktikan orang aja di Indonesia ini kita debat. Sudah? Tunjukin data-datanya. Oke. Sudah Bang, biar gantian. Jangan Anda berani berkuar-kuar, tapi Anda kabur ke luar negeri. Kira-kira udah bisa saya tanggapi Kalau belum? Anda merasa data yang Anda bawa itu benar, Anda punya data, Anda berani menunjukkan, ya ngapain Anda kabur? Sudah bisa saya tanggapi? Tanggapinlah. Baik, terima kasih. Saya tanggapi ya. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bagus. Edis, ya Bang. Kamu itu merasa bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Lalu kenapa kamu mesti kabur? Kenapa kabur? Kenapa orang Islam ketika saya ungkapkan fakta dan kebenaran, mereka itu malah mengamuk? Itu masalahnya. Padahal yang saya utarakan adalah kebenaran. Saya kasih satu contoh, Bang. Saya kasih satu contoh. Bang, betul atau salah bahwa Muhammad itu menikahi anak kecil? Memang. Nah, Menikahi ketika Aisyah. sebentar Bang. Oke, Anda sudah mengakui itu. Ketika Anda mengakui itu, kenapa ketika saya ungkapkan kebenaran itu, kenapa banyak muslim marah-marah? Karena begini, karena Anda menyimpangkan kebenaran. Barusan Jadi Anda kesannya mengiyakan apa? kok. Iya, makanya saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi gini, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah, ya kan, di usia 6 tahun dan digauli di usia 9 tahun. Itu memang benar. Tapi Terus? itu kan berdasarkan perintah Allah. Tujuannya apa? Tujuannya di sini kan jadi untuk menjelaskan, menerangkan tentang masalah haid, tentang masalah kewanitaan. Di mana Makanya itu harus Bang dalilnya bahwa tujuan Muhammad menikahi Aisyah di waktu kecil itu untuk menjelaskan tentang haid? Itu kan ada semua di dalam Al-Quran dijelaskan Allah itu bahwa tujuannya. Oke, ayat berapa Bang? Saya kalau menunjukkan semuanya, itu saya kan harus buka-buka dulu. Sedangkan saya ini kan cuman nggak Ini megang loh dia Al-Quran. nih, ini dia nih tetangga saya ini Bang Ali. Kalau ngomong nggak pakai data dia ini. Nah kedah Bang Ali nih nyonyo wat gawoh kita. Coba ya, begini Bang Ali. Tidak ada di dalam agama Islam satu literasi bahwa tujuan Muhammad menikahi Aisyah itu untuk menjelaskan haid. Bagaimana mungkin dia mau menikah itu tujuannya menjelaskan haid? Itu jalan ceritanya dari mana Bang? Itu ayalan Anda saja. Begini, apakah istri-istri yang lain tidak haid? Saya tanya misalnya Hafsah. Hafsah menurut Anda nih Bang, haid nggak dia? Iya, tapi Terus kan kenapa beliau harus itu- Aisyah yang jadi bahan praktek haid atau tidak? Ini Bang, gini loh Bang, jawaban-jawabanmu itu nggak masuk akal Bang, dan itu malah membuat mental orang Islam itu malah down, gitu loh. Memangnya Hafsah terus istri-istri yang lain tidak haid? Masa Anda katakan si Aisyah yang menjadi bahan praktek untuk meneliti haid? Ini gimana ini Bang? Memang Anda ini sungguh luar biasa loh. Nah, makanya yang terjadi begini. Ketika saya diskusi Bang, kebanyakan orang Islam tuh terpojok.
Dan karena perasaan terpojok itu yang membuat mereka itu marah. Padahal yang namanya debat, ya, mau debat politik kek, mau debat capres, debat agama, debat-debat filosofis dan lain sebagainya, itu memang seperti itu, Bang, untuk mengalahkan argumen lawan. Nah, saya itu cuman terheran-heran kenapa kok menjadi ancaman-ancaman fisik. Gitu. Sekarang kenapa kalau Anda merasa benar, bisa membuktikan kebenaran, kenapa lari ke Amerika sana? Karena tabiat orang Islam yang saya hadapi ketika berdebat, lari ke pengancaman dan lari ingin membunuh. Kalau Walaupun yang Anda saya memang katakan benar. membuktikan kebenaran, bisa pakai data yang real, nggak ada. Islam itu nggak kayak gitu. Nah, ini sulit ini. Tapi kalau Anda menghujat, ya iya. Oke, yang tadi saya menghujat nggak? Saya tanya. Ya Anda menghujat, jadi kesannya bahwa Nabi kami itu pencabulan lah, Hujat? pedofil lah. Itu yang Bang, Anda menghujatnya di mana? Oke, pencabulan gini. Kita bicara dulu definisi cabul, Bang Ali ya. Apa sih cabul itu? Saya buka kamus KBBI, boleh? Boleh saya buka kamus KBBI? Pengertian cabul? Iya, Anda kan yang bilang bahwa Nabi kami itu nikahin anak kecil, Baik, pedofil. saya tidak pernah mengatakan bahwa menikahi anak kecil itu sebuah perbuatan cabul. Yang saya katakan menikahi anak di bawah umur itu adalah kelainan seksual yang kita sebut sebagai salah satu penyakit menyukai anak kecil. Itu kita sebut sebagai satu pedofilia. Ya kan? Nah, sekarang nih saya mau karena Anda bahas cabul, saya mau kasih tahu definisi cabul. Cabul adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan yang berkaitan dengan hasrat seksual. Setuju nggak dengan definisi ini? Iya. Oke. Ada sebuah cerita nih dalam sebuah hadis, di mana ada seorang istri, seorang perempuan, istri dari Abu Huzaifah. Oke? Nama perempuan ini adalah Sahlah binti Suhail. Nah, Sahlah ini melihat wajah suaminya bermerah, wajahnya itu muram karena cemburu. Apa yang membuat suaminya itu cemburu? Karena di rumah itu ada pria lain yang tiada lain adalah budaknya dari Abu Huzaifah itu sendiri. Pembantunya Abu Huzaifah itu sendiri. Jadi Abu Huzaifah punya pembantu seorang pria yang dikatakan sudah dewasa, sudah berjanggut. Lalu Sahlah ini, istri daripada Abu Huzaifah ini ngadu sama Muhammad. Ya Rasulullah, wajah suamiku itu cemburu sehubungan dengan adanya pria lain di rumah kami yang bernama Salim. Nah, yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Muhammad menjelaskan, susuilah si Salim itu. Susui dia. Kagetlah Sahlah ini mendengar jawaban dari Rasul. Astagfirullah ya Rasulullah. Bagaimana Itu saya? terdapat di mana? Di mana? Ya Dalilnya di Tuhan, pantas dia masih Islam. Datanya mana? Ya, ngarang-ngarang cerita. Anda Bang. cuma ngarang-ngarang cerita. Mana tunjukin dalilnya? Oke, Mana? sebelum saya tunjukkan dulu, saya ceritakan dulu. Ketika dia mendengar saran daripada Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia itu adalah pria yang sudah dewasa." Kata Muhammad apa? Saya tahu bahwa dia Gimana? adalah pria yang dewasa. Nah, ketika itu dilaksanakan oleh Sahlah, besoknya Sahlah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya bagaimana Sahlah? Telah hilanglah raut kecemburuan di wajah suamiku. Coba bagaimana mungkin perempuan menyusui pria lain itu membuat suaminya menjadi tidak cemburu lagi? Sekarang saya tanya kepada Anda, ini jujur dulu Bang. Bang, kalau istrimu Bang menyusui pria lain, menurut Anda istrimu melakukan suatu perbuatan cabul nggak?
Ya iyalah, tapi Oke. yang kamu ngomongin itu nggak ada. Kamu itu cuma ngarang cerita. Ada kedah, nggak ada kedah. Gimana? Di mana kedah? Wah, ini tetangga Udah, saya mulai ini lah, kamu. Des. Matiin itu. Kamu nggak percaya. Itu mulai. Baik, baik. Bang, Lampungnya di mana, Bang? Kampung Timur. Lampung Timur, kita mana, Bang? Lampung Timurnya, Bang. Sukadana kah? Yang mana, Bang? Jabung, Labuan Meringgai Jabung. kah? Yang mana, Bang? Jabung. Jabung, anak kita Jabung nih. Macam kamu orang Jabung ini macam-macam kamu. Tapi gini teman-teman, banyak orang salah paham tentang Lampung itu gitu. Saya itu banyak teman-teman saya orang-orang Lampung asli rajin ngaji. Oh, jangan salah kalian ya, jangan kalian bilang Lampung tukang begal semua. Ya sebentar ya, saya tunjukkan. Nih Bang ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Apakah itu hanyalah hayalan saja? Apakah itu hanya akal-akalan saya? Atau memang ada tertulis di dalam literasi agama Islam sendiri? Ini udah sering Bang saya bahas ya. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Ini saudara saya ini. Wah, ulun lapung aja wah. Nih kau macam ya. Oke baik. Nih Bang ya. Ini hadisnya Bang. Ada di Sunan Nasai ya. Kemudian ada di Sunan Nasai lagi ya. Kemudian ada banyak nih Bang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak sekali hadis-hadis ini. Ya. Saya akan bacakan Bang salah satu saja ya. Oke. Halo? Kedengaran? Halo. Ya, kedengaran. Baik, saya akan bacakan saja nih. Jadi telah mengabarkan kepada kami Yunus dan seterusnya ya, bla 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 dan seterusnya. Kita sampai saja kepada Rasulullah bahwa saya mendengar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Jadi istrinya Muhammad ini yang berkata, Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri, karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Ia Sahlah menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan ia akan pergi kemarahan yang ada di wajah Abu Huzaifah suamimu. Ia berkata, demi Allah aku tidak mengetahuinya. Demi Allah, maksudnya Sahlah berkata, ia berkata, demi Allah aku tidak mengetahui di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Maksudnya hilang kecemburuan di wajah Abu Huzaifah setelah istrinya menyusui pria lain. Satu hadis ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Itu hadis riwayat siapa? Oh, nah kedah. Riwayat siapa? Kedah katanya. Benar-benar. Ini Bang, sudah jelas nih Bang. Sunan An-Nasai. Nih, yang meriwayatkan banyak. Nih, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abu Rahmi. Ia berkata, telah menceritakan bla bla bla. Nih, Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana saya menyusuinya sedang ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian beliau Muhammad bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah, dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat lagi suatu di wajah Abu Huzaifah setelah itu yang tidak saya suka.
Berat ini mengakui kenyataan ini. Waduh, nabiku kok kayak begini. Itu hadisnya doi. Hadisnya Kecuali kalau doi. hadisnya riwayat Bener kan saya Bukhari bilang kan? Muslim. Doib, saudara-saudara doib. Itu nggak usah ditambah-tambahin. Inilah yang saya bilang teman-teman. Makanya ketika saya memberitakan kebenaran, orang Islam marah dan ingin mempersekusi, ingin membunuh, mencelakai saya. Karena apa? Karena mereka berpikir yang saya sampaikan itu tidak benar. Padahal yang saya sampaikan itu benar, Bang. Makanya segera tinggalkan Muhammad. Saya itu masih waras. Ngapain saya harus nyembah yang jemuran? Bagaimana Anda bisa waras, Bang? Anda tadi bilang bahwa itu adalah perbuatan cabul. Sekarang Anda bilang, oh, itu yang hadisnya yang palsu. Sekarang saya tanya, kalau hadis itu palsu, maka betul nggak pernyataan Edis TV? Setiap orang Islam yang sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka akan membuang hadis itu ke tong sampah. Betul atau tidak? Hadis itu, kalau yang hadis yang nggak diragukan kebenarannya itu riwayat Bukhari Muslim. Jadi di luar itu nggak Kita bisa tunjukkan yang jadikan dari Bukhari patokan. Muslim. Kalau misalnya saya tunjukkan dari riwayat Bukhari Muslim gimana? Silahkan. Baik, saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan hadis-hadis yang berasal dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Baik. Kita balikkan kameranya lagi. Karena itu bukan 1-2, Bang. Bukan hanya Sunan An-Nasai saja yang meriwayatkan ya. Oke, kelihatan ya, Bang ya? Hadis Sahih Muslim nomor 2636, betul? Ya. Oke. Bab mengenai menyusui orang yang sudah dewasa, betul? Telah menceritakan kepada kami Amru bin Nakid dan dari Ibnu Abi Umar. Keduanya berkata, Baca yang Arabnya baca. Kamu kan ahli Quran. ya katanya. Tuhan. Bang, ini ngapain ini ada terjemahannya, Bang? Maksudnya ini terjemahannya palsu. Bukan palsu, kadang-kadang itu diedit-edit kan. Yang edit siapa, Bang? Ini webnya ada di sini loh. Ini webnya ini hadits.id. Bang, ini bukan punya saya, Bang. Lihat nih, kita balikin ke sini ya. Nih. Ini hadits.id nih. Haditsnya nomornya 2636 nih. Jangan Anda bilang saya ngedit lagi terjemahannya. Nih loh. Apa katanya? Dari Aisyah dia berkata, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata nih, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Dia Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya susui ya Rasulullah, padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya Amru menambahkan bahwa dia telah ikut serta dalam perang Badar. Artinya memang ini udah dewasa, ini bisa ngangkat pedang. Ya. Dan dalam meriwayatnya Ibnu Abu Umar lantas Rasulullah SAW pun tertawa. Nih. Tertawa Muhammad. Jadi jangan Anda katakan ini hadis bukan sahih, Bang. Ini hadis jelas. Jadi bagaimana, Bang? Mengapa Anda masih tetap jadi orang Islam? Yuk, coba. Karena saya masih waras, nggak menyembah manusia. Masih waras katanya. Padahal barusan tadi mengaku itu cabul. Inilah kidah nih.
ngomong semau-mau, ya kan, giliran ditunjukin kenyataannya saya masih waras. Ya penonton sendirilah mengambil kesimpulan kalau kayak begitu. Yang membuat Anda masih terus bersikukuh adalah bahwa Anda mengatakan itu hadis palsu atau bagaimana, Bang? Atau Anda mengatakan itu hadis palsu atau gimana? Masalahnya itu kan dari webnya yang di handphone Anda. Nanti saya buka langsung. Oke, Abang ada satu lagi ini apa namanya? Maksudnya perangkat lain, HP lain? Nggak ada. Baik. Kalau saya anuikan suara Ustadz nanti mungkin familiar ya. Ini yang saya tunjukkan ini. Nanti kalau cuman hanya web nanti kita dituduh ini. Ustadz Firanda tahu ya? Tahu. Oke, Ustadz Firanda tahu. Coba dengerin ya. Karena ini asli suara Ustadz Firanda dalam sebuah pengajian, dia bertanya masalah begini. Perhatikan. Ustadz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis? Sesuai hadis. Pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik? Sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusuin meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Nah, Pak, apakah itu hadis karang-karangan Edis TV? Sekarang gimana? Sudah mengakui betul hadis itu? Berat dia terdiam dia. Ini makanya saya bilang, Bang. Makanya orang Islam gimana caranya untuk menyetop ini? Tangkap Edis TV. Penjarakan dia. Menista. Ya Makanya udah, itu, Bang. Jadi yang mereka lakukan, kamu pulang aja. kan? Kayak Bang Suma itu, lihat Bang Suma. Dia nggak lari. Iya, Bang, karena makasih. Karena tabiat orang-orang Kristen tidak seperti tabiat orang-orang Muslim. Ketika Juma mengeluarkan argumen-argumennya, ketika dia memaparkan yang dianggap dia kebenaran bahwa Kristen begini begitu, orang Kristen biasa-biasa saja, jawab saja, tidak bisa menjawab ya nggak pakai awas kamu ya Juma ya, akan saya penjarakan kamu ya, nggak ada. Karena memang faktanya, karena sebagai kaum yang mayoritas, makasih Kak Ceki. Us, ini go jogetnya siapa ini kayak ini? Iya. Itu jogetnya Pak Presiden saya di sini, Bang. Begitu, jogetnya begini. Nih, Bang Al. Artinya orang-orang Islam karena mayoritas, jadi mereka itu suka yang namanya melakukan penindasan atau persekusi kepada orang-orang yang minoritas, yang jumlahnya sedikit. Seperti saya ini, Bang. Karena jumlahnya sedikit, ayo kita persekusi dia. Ayo kita lakukan sebuah hal-hal yang membuat dia biar jangan bersuara. Itu, Bang, yang terjadi. Makanya banyak orang ingin supaya saya itu dibungkam dengan cara seperti itu, dipenjarakan dan lain sebagainya. Terima kasih Bang GT. Itu, Bang. Padahal memang ada. Dan Anda tadi mengiyakan loh bahwa itu perbuatan cabul. Artinya kesimpulannya sesungguhnya Nabi Anda mohon maaf mengajarkan sesuatu yang
Coba bantah sekarang Bang. Gimana bantahan Anda? Bisu. Jangan pura-pura dibisukan lah. Nah, silakan. Kalau Anda memang punya argumentasi yang memang benar, punya dalil yang kuat, ya udah pulang diskusi baik-baik, dijamin keamanan Anda. Mulai nah ini. Semua udah pulang. Baik, sekarang saya tanya. Bang, dalam agama Islam boleh tipu-tipu nggak? Dalam 3 perkara. Boleh. Boleh. Berarti, nah itu Untuk tadi, menyelamatkan itu orang. tadi. Supaya, gini, tujuannya untuk menyelamatkan, artinya supaya tidak banyak umat muslim yang murtad ini ya. Biar tidak banyak orang-orang Islam yang ragu-ragu ya. Dengan syubhat-syubhat yang diutarakan oleh Edi Sidabutar atau Edi TV ini. Maka harus kita rayu Edi sini untuk pulang ya. Kita bilang saja, nggak apa-apa, aman, nanti aman. Ternyata ada udang di balik tempe. Betul nggak? Betul nggak? Dijamin. Orang Islam itu pegang teguh dengan omongannya. Kalau kita udah Bang. bilang dijamin keselamatan, berarti Anda bakal aman di sini. Oke, sekarang saya tanya. Betul tidak boleh bohong dalam agama Islam terhadap musuh dalam sebuah peperangan? Boleh? Sebagai satu strategi intrik boleh? Nggak boleh. Saya akan tunjukkan ya, luar biasa dia ini. Apakah boleh berbohong? Jadi dia bilang boleh, sekarang tidak boleh. Nih, bohong ya, dusta dalam peperangan sebagai sebuah strategi. Memang Muslim tidak tahu ajarannya, saudara-saudara. Balikin lagi ya. Boleh Bang, dalam agama Islam itu boleh dusta. Apalagi untuk mencapai satu ini tertentu nih. Perhatikan ya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya, Muhammad, mungkinkah seorang muslim pembohong? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Syahid Syabik dalam sebuah kitabnya menjelaskan perihal hadis tersebut. Menurutnya jawaban Nabi itu menegaskan imam dan kebiasaan berbohong tidak bisa berkumpul dalam hati seorang muslim. Nah, kita baca sampai selesai ya. Akan tetapi ada beberapa situasi yang di dalamnya seorang muslim ditoleransi bila sampai berdusta. Sebab kebohongan yang dilakukannya boleh jadi menimbulkan maslahat. Berikut ini adalah 3 konteks yang dimaksud ya, yang dinukil dalam sebuah hadis. Nih, siasat perang. Perhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Syihab disebutkan bahwa Rasulullah mentoleransi kebohongan yang dilakukan muslim dalam perang. Ya kan? Dalam situasi demikian mereka dibolehkan berdusta untuk apa? Untuk apa, Bang? Mengelabui musuh. Iya. Jadi makanya, wah ini kan kita lagi berperang nih dengan Edi Sidabutar nih, ya kan? Maka janjikanlah dia janji-janji surga. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia pulang, nah kita akan sambut dia di Bandara Soekarno-Hatta. Masalahnya pesawat nggak bisa balik, Bang. Bang, pesawat itu nggak bisa pulang lagi. Dilihat, wow, apa? Ada APII di landasan bandara, putar balik, kagak bisa, Bang, masalahnya. Gitu. Dijamin. Kan kita ulama-ulama kita udah bilang dijamin, yang penting kamu benar, diskusinya yang benar. Bang, saya Jangan itu sudah benar. menghujat. Coba gini aja dah. Coba sebutkan satu pernyataan Edis TV yang tidak benar, yang membuat muslim murka, marah, sehingga ingin melakukan hal-hal yang melukai Edis TV. Silakan. Satu saja, jangan banyak-banyak. Kamu bilang bahwa kita itu menuhankan Muhammad. Kita umat Islam itu nggak ada yang menuhankan Muhammad. Tapi Oke. kamu ngeyel. Baik. Pernah dengar lagunya Roma Irama? Mengapa
Kau Tuhan kan manusia. Pernah dengar lagu itu? Buat kalian. Iya, buat kalian itu. Oke. Lagu. Berarti ada yang menuhankan manusia ya? Iya, kalian. Oke. Sebutkan kriteria-kriteria sehingga perbuatan itu disebut menuhankan. Silakan. Silakan. Ya, kayak kalian. Oke, perbuatan apa yang kami lakukan sehingga disebut menuhankan? Saya kasih contoh. Misalnya, kami ke gereja nih ya. Misalnya Bang Ali di Jabung ada gereja ya, ada gereja di Jabung. Gini. Nggak ada gereja di Jabung. Ada kedah. Kamu bilang ada gereja di Jabung, wah. Oke. Misalnya ada sebuah gereja nih. Terus ada Bang Ali lewat. Terdengar di situ suara orang Kristen lagi nyanyi-nyanyi, lagi tepuk tangan, menyebut-nyebut, memanggil-manggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, dan lain sebagainya. Terus, apa yang Anda katakan? Iya tuh, orang Kristen lagi menuhankan manusia. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Betul. Baik. Jadi, ketika umat Muslim melihat orang Kristen kumpul di satu tempat, kemudian mereka berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus, kalian bilang orang Karesteng lagi menuhankan manusia. Sekarang Bang, kalau Anda menggunakan, sekarang kalau Anda gunakan standar yang sama ya, Anda harus gunakan standar yang sama. Nih, saya akan kasih tunjuk Anda. Abang pernah lihat orang Islam kumpul-kumpul juga? Sering. Oke. Pernah lihat orang Islam ketika berkumpul-kumpul memanggil-manggil berseru-seru kepada Muhammad? Berselawat. Iya, berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berselawat. Pakai bahasa Indonesia, Bang. Berseru-seru kepada Muhammad nggak? Iya. Selawat Gini, dengan berseru. ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pernah dengar? Pernah. Oke, umat Muslim berseru-seru nggak kepada Muhammad? Bersalawat itu. Iya, bahasa Indonesianya mereka berseru memanggil Muhammad nggak? Iya. Nah, ketika ketika kami orang-orang Kristen berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, kau bilang orang Karesteng lagi nuhankan manusia. Sementara kamu ketika berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Man, bukankah kalian melakukan hal yang sama? Kenapa kalian Beda. tidak mau disebut mempertuhan Beda. manusia? Beda, Edis. Beda. Nah, inilah makanya saya bilang kan mereka ini selalu standar ganda ini. Selalu kamu itu menggunakan standar ganda, Kita Bang. itu Makanya saya sering berselawat. gini, Bang. Saya sering bilang, Bang. Saya sering bilang. Dulu zaman saya masih kecil, saya ini mah orang Lampung juga sini, Bang ya. Kami pergi bareng-bareng kami hajatan. Teman saya, maksudnya sunatan. Teman saya sunatan. Ya kan? Nah, ketika kami datang bareng-bareng ke sebuah pesta hajatan begitu, kalau ada orang Kristen ambil nasi segini, ambil lauk segini, ambil kerupuk segini, ambil ikan segini, kau bilang, Karesteng banyak makan tuh, banyak dia makan. Sementara kalau Muslim juga sama, dia ambil nasi segini, ambil lauk segini, ambil kerupuk segini. Kalau Muslim, Muslim ini bukan banyak ini enggak, ini dikit ini. Kalian Nggak itu ada selalu, gitu, Bang, Edis. gini. Kalian itu menggunakan standar ganda. Padahal apa yang kalian terapkan kepada Kristen, yang kalian hukumkan, yang kalian gunakan itu sebagai bentuk penuhanan, kalian lakukan kepada Muhammad. Kami memuji-muji berseru-seru kepada Yesus. Kalian memuji-muji berseru-seru kepada Muhammad. Kalau Kalian dalam doa kalian menyebut-nyebut menyembah. Muhammad. Kami menyebut-nyebut. Bedanya di mana, Bang? Ya beda lah. Karena kalau kami itu berselawat itu, kita memuji itu karena beliau itu utusannya Allah. Nah iya, karena kalau orang Muslim kalau makan porsinya Bukan segini itu menuhankan. namanya bukan banyak itu makannya. Tapi kalau orang Kristen ngambil segini, itu namanya banyak makannya. Ini saya bilang standar ganda, Bang. Janganlah begitu, Bang. Sebaiknya kita ini saling memahami.
Iya kan? Kalau misalnya Roma Irama bikin lagu, mengapa kau tuhankan manusia? Nah, itu Tereret. fakta, Saya juga boleh. fakta buat Saya kalian juga boleh. itu. Iya, nggak masalah, Bang. Itu Kami fakta. tidak, Bang. Kami tidak mengingkari itu. Yang kami ingin lakukan adalah saya ya. Saya nggak bilang kami, nanti orang lain nggak setuju. Yang ingin saya sampaikan adalah saya juga pengen nyanyi. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Teret, Nggak teret. ada, kita nggak ada satupun umat Ya, kalau Muslim standar itu nggak ganda ada mau gimana? yang bersepakat. Bang, Nggak ada. gini Bang, kita sama-sama tahu Bang ya. Ini bukan saya maksud menjelek-jelekkan ya. Mohon maaf nih kepada teman-teman di Jabung. Tapi ini fakta. Bang, di Jabung banyak nggak Bang motor bodong Bang? Banyak. Banyak. Kalau ada emak-emak Bang, tahu ya emak-emak kan biasanya ilmunya itu sedikit. Nah kalau masak dia pinter, tapi kalau ilmunya tentang ini sedikit. Nah begini Bang, ada orang datang ketok rumah, tok 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 tok. Bu, apa? Ini ada NMAX murah Bu, 2 juta aja Bu, 2 juta ini, baru ini Bu, 2 juta aja. Tapi nggak ada BPKB-nya. Nah dibelilah sama ibu itu. Besok datang polisi. Tok 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 tok. Bu, ya, ada apa ini kok polisi datang? Ibu kemarin beli motor ya? Iya. Berapa ibu beli? 2 juta. Ayo bu, ikut kami bu. Oh saya motor beli ini wah. Ini motor beli, saya nggak maling. Saya ini wah nggak maling. Kata polisinya begini bu, ibu itu menadah. Enggak apa menadah apa? Saya beli kok ini. Saya beli nih. Saya beli ini 2 juta ini dari si Fulan ini 2 juta saya beli ini. Kamu jangan bilang saya maling, kamu jangan bilang saya menadah. Ternyata telusur punya telusur, ibu itu nggak ngerti pengertian penadahan. Penadahan adalah satu tindakan menerima, menyimpan, membeli, ya, menerima gadai satu barang yang patut diduga oleh dia merupakan hasil dari kejahatan. Tapi karena ibu itu nggak ngerti definisi menadah, dia bilang saya nggak menadah, saya beli nih, saya beli, saya nggak menadah. Nah itulah yang terjadi kepada komunikasi kita ini Bang. Kenapa umat muslim terus-menerus mengatakan kami nggak menuhankan Muhammad, kami nggak menuhankan Muhammad. Ditanya menuhankan apa, umat muslim tidak tahu. Makanya begitu Bang, di dalam Al-Quran ada ayat di dalam surat Al-Jazziyah nomor 23 tentang orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Ada ayatnya Bang. Terus dari situ kita akan berangkat mendefinisikan apa itu menuhankan. Menuhankan adalah membuat dirimu tahluk, tunduk, dikendalikan oleh sesuatu itu. Jadi ketika hawa nafsumu menaklukkanmu, mengendalikanmu, kamu dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsumu itu, menurut Al-Quran, hawa nafsu itu telah menjadi Tuhanmu, telah menjadi ilah bagimu. Nah, di dalam agama Islam, makasih Ucon, di dalam agama Islam Bang, setiap muslim itu harus menundukkan dan menaklukkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah bisa Anda hanya menundukkan diri kepada Allah, tidak menundukkan diri kepada Rasul-Nya? Apakah bisa Anda hanya taat kepada Allah saja, tidak taat kepada Rasul-Nya? Gak bisa. Makanya setiap muslim ketika Muhammad berbicara, maka kata yang keluar dari umat muslim hanyalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya saya bilang Bang, di dalam agama Islam Muhammad itu adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Gitu. Dan itu diakui. Itu utusan, kita nggak ada menuhankan. Bang, yang bilang Muhammad bukan utusan Allah siapa? Muhammad itu jelas di dalam Al-Quran sebagai Rasulullah, utusan Allah. Iya, nah itu kan tahu. Tetapi dia juga adalah Rabbmu. Ini berat ini kalau begini kita diskusi. Ditanya definisi Rabb tidak tahu. Kita harus diajak juga menuhankan manusia, nggak bisa. Bang, masalahnya kalian itu menuhankan manusia, menuhankan Muhammad. Oke, sekarang begini. Anda akui tidak bahwa Muhammad itu adalah Rabb-nya umat muslim? Rabb dalam arti ini ya, dalam arti utusan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad Rabb-nya umat muslim?
Dalam arti utusan, bukan Iya, Tuhan. Rob atau tidak dia? Rob, Oke, Allah Rob nggak? Rob, Oke, berarti ada berapa Rob kalian? 1. Satu ditambah satu sama dengan satu. Sekarang saya tanya. sama Udahlah kamu. bang, maksudnya begini loh, maksudnya begini. Kalau kita sama-sama memahami, kita itu nggak debat kusir terus. Kalau kalian bertanya kepada kami orang Kristen, apakah Bapa di surga itu Tuhan? Ya. Apakah Yesus juga Tuhan kalian? Ya. Apakah Roh Kudus juga Tuhan kalian? Iya. Berapa? 3. Kok 3 tetapi 1? Iya 1 juga. Karena ketiganya adalah 1. Kamu juga kalau saya tanya, apakah Muhammad Rob? Iya. Apakah Allah Rob? Iya. Ada berapa Rob? 1. 2 tetapi 1. Gimana sih? Udahlah bang, ayolah kita sama-sama mengerti. Gitu loh, biar kita nggak debat kusir terus. Kamu pun menuhankan manusia, kamu pun menjadikan manusia sebagai Robmu, sebagai penguasamu, pengendalimu. Bedanya, yang kamu jadikan Robmu adalah, mohon maaf, orang yang sudah mati di kuburan. Kami tidak menjadikan orang mati di kuburan sebagai Rob kami, tetapi kami menjadikan yang hidup sebagai Rob kami, yaitu Yesus. Gitu bang bedanya kita. Jadi Rob kami ya Bapa di sorga, ya Yesus, ya Roh Kudus. Artinya ketiganya menjadi pengendali kami. Ketika kami menaklukkan diri kepada Roh Kudus, kepada Roh Tuhan yang tinggal di hati kami, sejatinya kami menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Sama seperti umat Muslim. Sedang menundukkan diri kepada Allah. Begitu bang. Jadi kita sama-sama mengerti. Cuman bedanya Allah dan Muhammad itu ilah lain. Nah, sedangkan Tuhan yang benar itu yang ada dalam Injil dan Taurat. Quran juga sudah mengatakan di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Gitu bang, ini yang saya sampaikan kepada umat Muslim. Supaya jangan kalian menundukkan diri kepada Tuhan asing selain daripada Tuhan yang ada di dalam Taurat. Begitu, Allah itu Tuhan asing bang. Tuhannya sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya nama-nama nabi terdahulu tidak ada yang mengandung nama Allah. Sebutkan satu nabi yang mengandung nama Allah, nggak ada. Tapi ada banyak nabi yang mengandung nama YHWH. Yahweh itu atau YHWH Yehova itu ada nempel di nama para nabi-nabi. Yesayah, Enggak ada Yahya, saya. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak nabi dalam Al-Quran yang bernama Zakaria? Ada nggak? Emang nggak ada. Nggak, ini kerjanya dia ini tahu. Dia nggak tahu dulu waktu kecil ngaji di mana, bang. Tapi kan Bang, setahu saya, bang, saya banyak teman orang Lampung, bang. Waktu masih kecil, bang, tiap hari bapaknya suruh ngaji, bang, rajin mengaji. Ini waktu ngaji nggak tahu kerjanya tidur nih orang ini. Tidur ini waktu ngaji kerjanya ini. Bang, masa Anda tidak tahu di dalam Al-Quran ada nabi bernama Zakaria? Ada nabi bernama Zakaria. Itu namanya itu mengandung nama Yah di dalamnya. Kemudian ada Yahya mengandung nama Yah. Artinya itu Tuhan di dalam Taurat dan Zabur dan Injil. Namanya Yahweh atau Yehova. Begitu, YHWH. Nah, nama Yesus sendiri itu mengandung nama itu, Yeshua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Itu bang, nggak ada nama Tuhan terdahulu. Itu Allah dari mana bang? Allah. Itu nama nabi, nama Tuhan sesembahan bangsa Quraisy. Gitu, makanya saya panggil Anda kembali kepada jalan yang benar. Mari datang kepada kebenaran. Seperti itu. Ya, seperti itu bang ya. Gimana bang Ali? Sudah mantap diskusi kita? udah itu aja. Oke, terima kasih bang Ali. Salam kepada teman-teman di Terima kasih. Jabung ya. Oh ya. Kalau saya lewat Jabung harus ditandain. Edis nih yang lewat nih.
Kalau Edis lewat Jabung aman ya, suruh lewat ya. Nah, seperti itu ya. Aman. 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 Baik. Saya turunkan ya, Bang ya. Baik, saya turunkan. Ya, Bang. Oke.